Masa intens investigasi, geger dunia hiburan kembali diguncang dengan babak baru perseteruan antara Sheila Saukia dan dokter detektif. Seperti diketahui sebelumnya setelah pelaporan yang dilayangkan dokter detektif, kali ini giliran Sheila Saukia justru yang berbalik menyerang. Menggelar konferensi pers guna menindaklanjuti serangan dokter detektif sebelumnya, dengan percaya diri yang luar biasa, Sheila menyebut bahwa langkahnya ini akan menjadi terobosan baginya untuk melawan seterunya tersebut. Lantas seperti apakah drama yang dipastikan akan menjadi semakin panas dari sebelumnya? Akankah langkah berani Sheila Saukia juga mampu memutar balik situasi? Atau justru menambah panjang perseteruan ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, kisah panas membakar dunia maya di akhir-akhir bulan Januari 2025 ini memang cukup menghebohkan. Bermula ketika Doktif dengan gagah beraninya mengungkapkan pendapatnya tentang produk skincare milik Sheila Saukia yang menurutnya penuh dengan klaim berlebihan yang tak berdasar. Dalam reviewnya, Doktif penuh tegas dan tanpa kompromi, juga menyebut bahwa produk tersebut menyalahi aturan BPOM dan bahkan menyebutnya berbahaya. Namun yang membuat kejadian ini semakin mengguncang adalah respon Sheila Saukia yang kini angkat bicara dalam sebuah konferensi pers yang penuh dengan sorotan tajam media dan publik. Sheila tampil di hadapan kamera melontarkan pembelaan yang tak kalah menggelegar. Dengan wajah yang terlihat menahan emosi, Sheila pun mengungkapkan ketidakpercayaannya atas tuduhan yang dilayangkan pada produk skincare miliknya. Sheila juga menegaskan bahwa produk skincare-nya telah didukung oleh berbagai penelitian dan juga menantang Doktif untuk menjelaskan terkait klaim yang dilakukannya. Sheila dalam kesempatan yang sama juga kembali mempertanyakan bagaimana dokter detektif bisa mendapatkan produk yang menurutnya sudah ditarik dari peredaran itu. Terjadi keributan, huru-hara yang bikin masyarakat, oh kenapa begini-begini, itu udah di titik yang kayak, aduh ini apa sih? Dan saya penasaran juga karena yang dia review itu saya merasa itu bukan produk saya, yang apalagi warnanya masih bening banget. Kalau namanya hidroquinone, kalau misalnya udah bertahun, apalagi hampir 2 tahun, itu menghitam. 4 bulan aja udah hitam. 4 bulan aja udah menghitam, tapi saya lihat pas dia review itu masih putih bersih bening. Jadi saya penasaran itu dapat produknya dari mana. Jadi kalau saya mendapatkan itu produk itu dari mana, ya pasti saya akan melaporkan ke BPOM karena mereka udah membawa-bawa nama SS yang sangat merugikan. Yang saya lakukan pertama itu adalah melaporkan ke BPOM, tapi mereka kan sampai detik ini mereka itu di list reseller. Sebelum kejadian ini, tim kita udah cek semuanya ke marketplace Shopee, masih ada nggak ya yang jual, masih ada nggak, udah nggak ada. Makanya kita sampai di titik ini, saya itu makanya terjadi kemarin, saya itu penasaran dia itu bawa produknya dari mana. Makanya amarah saya juga terpacu itu karena kita baru selesai acara BPOM. Saya merasa Doktif ini melecehkan nasihat dari BPOM. Saya merasa itu karena kita lagi acara BPOM udah diskusi, udah berdialog sama semua yang hadir. Kalau bisa nge-review itu, kalau ada kesalahan dari brand lain laporkan ke kami. Langsung laporkan ke kami gitu. Pertempuran hukum antara Sheila Saukia dan dokter detektif semakin memanas dan memicu ledakan baru yang mengguncang publik. Apalagi Sheila setelah sebelumnya dilaporkan oleh dokter detektif dengan sederet pasal yang berlapis, Sheila kini justru menampilkan sikap yang tak gentar sedikit pun.
Dengan penuh percaya diri, Sheila menyatakan dirinya siap menghadapi setiap tuduhan yang diarahkan kepadanya. Bahkan ia sudah menyiapkan langkah balasan yang tak kalah menggemparkan. Sheila bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah mengumpulkan berbagai dokumen dan saksi yang siap dibeberkan di hadapan hukum. Ia bahkan mengancam akan melaporkan dokter detektif dengan pasal-pasal tambahan yang akan membuat posisinya semakin sulit. Tak hanya itu, Sheila juga berencana melibatkan pihak berwenang lainnya untuk mengusut bagaimana produk skincare miliknya bisa berada di tangan dokter detektif. Sikap Sheila yang tegas dan berani ini memancing beragam reaksi dari publik. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk perlawanan yang wajar, namun tak sedikit pula yang menilai ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu utama. Meski demikian, Sheila tampaknya tidak peduli dengan komentar miring yang terus berdatangan. Menurutnya, biarkan hukum yang berbicara. Mungkin maaf Kak Sheila, soal laporan yang di Polda itu kan saling melapor, berarti Kak Sheila sendiri siap menghadapi laporan dokter? Sangat siap, kita kooperatif. Dengan laporan dokter kita kooperatif, aku berharap juga dengan laporan kita, dokter juga harus kooperatif. Kita sama-sama. Berarti nggak ada takut sama sekali ya? Tidak. Saya demi membantu yang lain, kita sebagai memberikan spirit. Yang lain jangan mau diintimidasi oleh dokter. Iya, saya mengintimidasi. Kalau misalnya kalian tanya penyesalan saya, ada rasa penyesalan nggak untuk ngelabrak dia malam itu? Sama sekali tidak. Karena mungkin dengan adanya ini ramai jadi kebongkar. Ini apa misinya? Kejahatan ini apa misinya? Jadi terlihat kan di Kepala BPOM jadi ngeliat ini kenapa nih, kan benar yang dia bilang, pasti kalau ini nggak stop pasti bakal ada keributan dan saling melapor. Jadi sedikit pun rasa penyesalannya tidak. Semoga dengan kejadian ini bakal kebongkar semuanya dan kita mau menumpas kejahatan. Dan diduga ini masih banyak korban-korban lainnya yang belum berani speak up hari ini. Iyalah, nanti ini setelah semua ini masalahnya rampung, pasti akan bakal ada korban-korban lainnya. Jangan takut ya. Berarti nanti kalau dilaporkan pasal berlapis tidak takut Kak Sheila? Nggak masalah. Dan menutup pintu damai? Apanya? Menutup pintu damai. Sementara itu, pihak dokter detektif belum memberikan tanggapan atas ancaman laporan baru dari Sheila. Publik pun kini semakin penasaran bagaimana akhir dari drama hukum yang penuh intrik ini. Akankah ini menjadi babak terakhir dari perseteruan panas ini? Atau justru awal dari konflik yang lebih besar? Yang jelas, drama ini masih jauh dari kata usai. Dan setiap babaknya terus menyedot perhatian halayak luas. Namun seperti diketahui, yang membuat kejadian ini semakin mengguncang adalah respon luar biasa yang diberikan oleh Sheila Saukia yang bukannya menerima kritik dengan kepala dingin, justru merespon dengan tindakan yang jauh dari kata bijaksana. Dalam kejadian yang mengejutkan banyak pihak, Sheila tidak hanya membela produk skincare-nya, tetapi juga diduga melakukan pengeroyokan terhadap Doktif tanpa memberi ruang untuk penjelasan atau kompromi. Ia mendatangi Doktif dan menghujamnya dengan pertanyaan dari mana skincare miliknya tersebut didapat. Dan masyarakat pun terkejut melihat bagaimana Sheila yang memilih jalur kekerasan untuk membela produk yang mendapat kritik tajam. Namun dari sudut pandang Doktif, dirinya merasa sangat menyesalkan tindakan ini. Menurutnya, hal itu juga semakin memperburuk keadaan dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam merespon kritik yang seharusnya diterima dengan kepala dingin. Saat menggelar konferensi pers, Doktif dengan dukungan penuh dari kuasa hukumnya pun menyebut ia membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan Sheila Saukia atas tindakannya. Laporan polisi sudah diajukan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pemaksaan yang disertai pengancaman serta kekerasan dalam pelanggaran pasal 335 KUHP. Pada saat itu Doktif bilang, pada saat awal di dalam restoran itu, Teh Vera yang sekarang lagi dibully sama SS yang bilang, ganteng sekali yang kerudung merah. Gini ya guys ya,
kita itu tidak ingin berdebat di situ. Itu adalah masih banyak tamu di situ. Jadi nggak lucu banget kalau kita berdebat di situ, ada tamu makan yang sampai merasa terganggu. Itu kalau menurut kita semua itu tidak beretika, tapi buat mereka itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja gitu. Kalau buat kita tidak mungkin kita melakukan etika seperti itu, ada yang lebih baik ya kita diam. Lumayan sih trauma. Jadi sekarang juga minta pengawalan juga sebenarnya gitu, karena saya nggak tahu, Doktif nggak tahu bagaimana mereka bisa melakukan itu padahal ini adalah negara hukum gitu. Pada saat Doktif live pun mereka bisa tertawa, padahal Doktif berharap dengan live itu mereka tahu, oh ini dilihat oleh masyarakat. Harusnya mereka agak meredam, tapi yang terjadi kalian bisa lihat mereka menjadi-jadi. Ada apa? Apakah mereka dilindungin, ataukah mereka punya backingan, atau mereka memiliki merasa punya segalanya? Itu Doktif kembalikan ke masyarakat. Kan mungkin ada salah satu mungkin mahasiswa kedokteran itu ya, yang nanti juga Doktif juga mungkin akan tampilkan sebagai bukti di Polda. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek dan sampai ke Polda Metro Jaya. Untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I. Tambahan lagi ya, satu cewek ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ ada juga yang diduga memberikan uang juga, nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada saat itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu. Dan itu udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang ya. Tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Konflik yang semakin memanas dan laporan hukum mengisi babak baru dari drama ini. Perseteruan antara Doktif dan Sheila Saukia semakin membesar. Tak hanya soal klaim produk, namun kini Sheila Saukia pun membuat gebrakan dengan melaporkan Doktif ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran data pribadi. Menurut Doktif, dirinya dianggap sengaja memposting data pribadi Sheila Saukia di profil WhatsApp-nya, sebuah tuduhan yang langsung mencuri perhatian publik seperti petir di siang bolong. Namun, Doktif dengan tenang menjelaskan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman karena ia merasa tidak melakukan apapun yang merugikan, hanya sekedar memajang data tersebut yang menurutnya tidak seharusnya dipermasalahkan. Doktif juga mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah tipe orang yang mudah tersulut emosi. Namun dengan penuh ketegasan bagi Doktif, yang penting adalah fakta yang ia bawa dan ia tidak takut menghadapi Sheila Saukia karena bagi dirinya, ia hanya mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai misteri. Doktif pun kembali menegaskan bahwa jika Sheila Saukia tidak mencabut laporannya terhadap dirinya, ia pun tidak akan mundur dan akan terus memperjuangkan haknya. Kisah ini tidak hanya berhenti pada laporan penyebaran data pribadi, tetapi juga menyentuh isu yang lebih besar terkait produk skincare milik Sheila Saukia yang menurut Doktif tidak memiliki izin edar dari BPOM. Seperti sebuah bom waktu yang siap meledak, Doktif menyebut produk skincare tersebut beresiko
dan jika dibiarkan tanpa pengawasan akan membahayakan konsumen. Ada juga penyebaran data pribadi ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profil WhatsApp. Oke, SS di sini Doktif langsung ya tanya kamu nih, kalau pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan Insta dari yang chatnya Doktif baca ya, yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah selanjutnya dia coret tapi hanya setengah, jadi masih terlihat dengan jelas dan Doktif punya semuanya nomornya Doktif ya. Tapi kamu melaporkan Doktif, kamu Instanya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp, yang sebenarnya yang baca, yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang. Nggak apple to apple nih. Kamu yang melaporkan Doktif penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan Doktif. Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalahnya, Doktif akan melaporkan. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya Doktif nggak akan cabut. Doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah Doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya Doktif, ribuan spam yang masuk. Apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya guys. Dan kalian bisa membuktikan. Malah Doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapi dengan marah-marah. Nggak perlu. Doktif pun nggak takut karena semua yang Doktif tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, Doktif tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang Doktif berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang ya kan. Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Nah untuk dijual bebas atau tidak ya kemarin iya kan Doktif masih dapat. Dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya Doktif lupa. Tapi pada saat itu Doktif memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Terkait dengan tudingan itu ya, jadi berdasarkan analisa sementara kami itu kami juga sebagai tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa itu sedang kami dalami dan kumpulkan bukti-buktinya dan sesegera mungkin kami akan sampaikan laporan kepada pihak berwajib. Kalau permohonan maaf saat ini pun Doktif sudah memaafkan. Kenapa? Ya mungkin mereka terpancing, ya mereka emosi, tapi proses hukum Doktif sudah berjanji ke masyarakat tidak akan pernah Doktif cabut. Kecuali yang tadi ya, yang tadi penyebaran data pribadi dia cabut, Doktif cabut. Skor kita sama 0-0. Ya, tapi kalau untuk yang lain, no. Doktif ingin pihak dari Polda Metro untuk melihat ini sebagai kaca cermin karena ini sudah menjadi berita internasional. Teman Doktif yang di Dubai, teman Doktif yang di Mekah, mereka memantau seperti apa hukum di Indonesia saat ini berjalan. Di sisi lain, seperti sebuah jalan panjang yang penuh liku, Sheila bersumpah akan terus melangkah maju. Meskipun semua mata kini tertuju pada dirinya dan Doktif, ia siap menguak misteri di balik semua yang terjadi.
Dan lantas benarkah pula di tengah badai kontroversi ini, muncul nama Nikita Mirzani yang juga mereview produk skincare milik Sheila Saukia yang diduga berbahaya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah panasnya drama antara Doktif dan Sheila Saukia, sosok Nikita Mirzani tiba-tiba muncul. Dengan gaya khasnya yang tajam dan tanpa basa-basi, Nikita Mirzani ikut memberikan komentar pedas yang langsung menyulut perhatian publik. Nikita menertawakan tindakan Sheila Saukia yang menurutnya terlalu sibuk mengurusi Doktif hanya karena review skincare yang disebutnya overclaim. Seolah menuangkan minyak ke dalam api, Nikita menyebut bahwa tindakan Sheila hanyalah bukti dari seseorang yang tidak tahan dengan kritik dan lebih memilih melabrak daripada menyelesaikan masalah dengan elegan. Ia bahkan menyindir laporan Sheila ke Polda Metro Jaya yang menurutnya tidak diterima, dan hal itu semakin membuat Sheila terlihat seperti seseorang yang kehilangan arah dalam menghadapi situasi ini. Dengan nada tawa yang tajam seperti pisau, Nikita tidak berhenti sampai di situ. Ia melabeli Sheila Saukia sebagai sosok yang zolim, menuduh Sheila tidak hanya mempersulit hidup Doktif, tetapi juga menciptakan drama yang merugikan semua pihak. Rahma ular, kok Rahma ular duluan yang dirilis polisi Polda sama babu-babunya beserta lakinya, rombongan saya rame banget. Aduh, aku gak enak badan, baru pulang dari Timika. Rahma ular gimana? Jantung aman? Siapa yang kau telepon minta biar dirimu aman? Gak bisa aman Rahma ular, 335 pasalnya. Saksinya 400.000 rakyat Indonesia yang menyaksikan live-nya Doktif semalam. Enggak, lu gak bisa aman lu. Udah kembali ke awal miskin. Emang enak lu gali kuburan sendiri, sok-sokan sih. Rahma ular bogel, kau kenapa Rahma bogel? Ya Allah, kau tantrumnya sampai jam 5 pagi gak tidur kau Rahma bogel ular. Astaga, waktumu hari-harimu hanya memikirkan Nikita Mirzani. Iya, ya stres sendiri ya. Oh, ada yang ke Polda, tapi laporannya gak diterima karena yang salah kau. Yang zolim kau, yang tukang fitnah kau, yang suka mengarang cerita kau Rahma bogel ular. Ya, sama lakimu tuh yang sok jagoan tuh. Kau yang membuat bisnismu hancur sendiri. Kau yang membuat kepercayaan Indonesia sudah gak ada lagi ke kau. Kau ngaca. Kau sholat kan, berdoa, minta ampun sama Allah. Tobatan nasuha, ular. Nikita Mirzani kembali melemparkan komentar pedas yang mengguncang jagat maya. Kali ini menyoroti aksi Sheila Saukia yang mendatangi Doktif bersama rombongannya di sebuah restoran. Dengan nada penuh sindiran, Nikita mempertanyakan alasan dibalik tindakan Sheila yang dianggapnya terlalu dramatis dan berlebihan. Dengan gaya khasnya yang sarkastik, Nikita bahkan mengaku heran dengan keputusan Sheila yang membawa rombongan untuk menginterogasi Doktif, menyebut tindakan itu sebagai sesuatu yang mencerminkan kelemahan, bukan kekuatan. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti itu hanya memperburuk citra Sheila di mata publik, membuatnya terlihat seperti orang yang takut menghadapi kebenaran sendirian. Namun, puncak dari komentar Nikita datang ketika ia dengan percaya diri menyatakan bahwa jika dirinya yang berada di posisi Doktif, ceritanya akan berbeda. Nikita bahkan secara terbuka menantang Sheila Saukia untuk berduel 1 lawan 1.
tanpa membawa rombongan atau drama tambahan. Rahma, ular, kalau nyamperin Doktif itu jangan sekeluarga plus babu-babunya, plus laki lu juga ikut. Yang disamperin itu perempuan sendirian. Maksudnya gimana? Biar apa? Hah? Kalau bertanya si Doktif itu buka mystery box, dapat dari mana? Coba kau tanyakan ke reseller-resellermu. Jangan kau belagak jagoan ngeroyok perempuan satu. Untung itu Doktif. Coba kalau yang kau samperin itu aku, udah kau keluarin jurus-jurus andalanku. Kalau kau berani, kau datang sendiri, tuh baru dia acungin jempol. Kalau kau datang satu RT, nggak ada jempol ini ngacung, nggak ada. Itulah babumu itu, berteriak gitu. Terjamin sudah dia kalau di penjara gara-gara membela kau yang salah. Terjamin sudah. Iya. Istighfar, Rahma ular. Coba kalau sholat itu makanya doanya yang benar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.